Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Zafira Dina Kalisa dengan NIM 0601232041, kelas Ilmu Perpustakaan 2, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun ajaran 2023-2024. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia yang merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap individu tanpa memandang ras, agama, kewarganegaraan, atau status lainnya. Hak asasi manusia sangat penting karena melindungi martabat dan kebebasan kita sebagai manusia. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki sejarah yang panjang. Konsep ini mulai berkembang dengan Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris yang memberikan hak-hak dasar kepada rakyat. Kemudian ada Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Perancis pada tahun 1789 yang semakin memperkuat konsep hak asasi manusia. Puncaknya adalah pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1945 yang kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada tahun 1948. DUHAM menjadi landasan modern hak asasi manusia, menetapkan hak-hak dasar yang harus dihormati oleh semua negara. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama hak asasi manusia. Hak asasi manusia didasarkan pada beberapa prinsip utama. Yang pertama, universalitas dan tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang dan tidak dapat dicabut. Yang kedua, kesetaraan dan non-diskriminasi. Hak-hak ini harus diberikan secara setara tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga, keterhubungan dan ketergantungan. Semua hak asasi manusia saling terkait dan saling bergantung. Selanjutnya, jenis-jenis hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, hak sivil dan politik. Ini termasuk kebebasan berpendapat, hak untuk hidup, hak atas perlakuan yang adil di pengadilan, dan hak untuk memilih dalam pemilu. Yang kedua, ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini termasuk hak atas pekerjaan, pendidikan, standar hidup yang layak, dan akses terhadap layanan kesehatan. Yang ketiga, hak kolektif. Ini mencangkup hak untuk pengembangan masyarakat dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam penegakan hak asasi manusia. Meskipun hak asasi manusia diakui secara universal, penegakannya sering sekali menghadapi tantangan besar. Kita bisa melihat pelanggaran hak asasi manusia di berbagai belahan dunia, seperti penindasan etnis, penyiksaan, dan pengengkangan kebebasan berpendapat. Contohnya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia antara lain genosida di Rwanda, krisis kemanusiaan di Suriah, dan penindasan terhadap minoritas Rohingya di Myanmar. Di sisi lain, organisasi internasional seperti PBB dan Amnesty International serta pemerintahan nasional memiliki peran penting dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Selanjutnya, upaya penegakan hak asasi manusia. Ada berbagai upaya yang dilakukan untuk menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama, hukum dan kebijakan. Hukum nasional dan internasional berperan dalam melindungi hak asasi manusia. Contohnya adalah Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC yang menindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang kedua, edukasi dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia sangat penting. Edukasi tentang hak asasi manusia harus dimulai sejak dini, melalui kurikulum sekolah dan kampanye publik. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini, bahwa hak asasi manusia merupakan fondasi penting bagi kebebasan dan martabat setiap individu. Kesadaran dan upaya bersama kita sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak ini. Mari kita lebih peduli terhadap hak asasi manusia dan berpartisipasi aktif dalam upaya penegakannya.
Sampai di sini saja materi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai berjumpa kembali.